umum dalam uraian surat dakwaan secara lengkap telah menjelaskan bahwa pasal dakwaan pertama alternatif ke-1 dan dakwaan pertama alternatif kedua mempunyai persamaan mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan ancaman pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 huruf Z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bahwa pengakumulasian atau penggabungan dakwaan pertama alternatif ke-1 dan atau dakwaan pertama alternatif kedua dengan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah sangat beralasan bila hal tersebut dikaitkan dengan pasal 2 ayat 1 huruf Z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berbunyi tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih bila penasihat hukum mencermati pasal 2 ayat 1 huruf Z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka penasihat hukum terdakwa akan mengerti dan memahami predikat peran yang dimaksud oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 pasal 45 ayat 10 huruf A untuk pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bagaimana yang telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 untuk perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 10 keberatan eksepsi ke-10 penasihat hukum terdakwa pada halaman 27 sampai dengan halaman 105 terdakwaan tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas atau ribet karena jasa penuntut umum tidak menguraikan bentuk tindak pidana asal atau predikat crime yang mana dilakukan terdakwa Nikita Mirzani menuliskan bahwa hubungan dan kedudukan timbal balik antara kedua perkara predikat pidana adalah bahwa kebenaran material yang didapat dari pemeriksaan perkara pidana akan mempengaruhi dan menentukan kedudukan dalam perkara pemeriksanya, bukan sebaliknya. Dengan demikian, maka kedudukan kedua perkara ini ialah putusan perkara pidana akan menentukan terhadap putusan perkara pemeriksanya. Dengan demikian, alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. Izin untuk dilanjutkan menunggu. Tanggapan dari saksi atau lengkap keberatan pribadi. Yang kami hormati majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan penasihat hukum. Setelah penuntut umum membaca nota keberatan saksi atau nota keberatan pribadi dari Nikita Mirzani, menyampaikan dan menguraikan materi keberatan saksi sebagai berikut. 1. Keberatan terdakwa perihal didakwa telah mencemarkan nama baik saudara Dr. Reza Brezia Misari karena telah memiliki produk yang sangat berbahaya dan seterusnya. Halaman 7 sampai dengan halaman 8 yang mana percakapan tersebut sebuah percakapan dan berbentuk kesepakatan di mana adanya jasa sudah harga yang dibayarkan dan seterusnya. Halaman 9 pendapat penuntut umum bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa Nikita Mirzani tersebut menggunakan masih dalam materi pokok eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP yang dapat membatalkan perdagangan penuntut umum. Hal tersebut hanyalah pendapat terdakwa Nikita Mirzani mata-mata yang mana pendapat tersebut sudah memasuki fase pembuktian pada pokoknya perkara dan justru pokok materi perkara ini belum diperiksa di persidangan ini sehingga keberatan tersebut dapat dikesampingkan dan haruslah ditolak. Dengan demikian